Prasetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Padang Panjang TV? Kembali kami perbarui informasi Anda minggu ini bersama saya Didit M. Marika. Inilah Padang Panjang Sepekan. Rayakan 1 tahun Padang Panjang TV, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adakan syukuran sekaligus kegiatan amal berbagi makanan kepada masyarakat. Bertempat di kantor Dinas Kominfo Kota Padang Panjang, perayaan 1 tahun Padang Panjang TV diadakan. Dalam perayaan tersebut, Kadis Kominfo Ampera Salim mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah berupaya memberikan pelayanan dan informasi tentang Padang Panjang. Ampera Salim juga berharap PPTV terus berjaya memberikan informasi tentang Padang Panjang yang bisa diketahui masyarakat luas. Tidak hanya mengadakan syukuran bersama, Kominfo juga membagikan makanan kepada masyarakat seperti tukang ojek pangkalan, tukang sol sepatu, dan masyarakat pengguna jalan. PPTV mulai mengudara pada 21 Februari 2020, bermula dari keterbatasan sarana, namun tidak menyurutkan tim redaksi untuk terus berkarya. Hingga hari ini, sudah lebih 90 konten disiarkan PPTV melalui channel YouTube. Dalam perkembangannya, PPTV kini sudah memiliki studio mini sendiri yang disebut dengan Kominfo Corner. Di studio ini diproduksi beberapa tayangan, salah satunya podcast yang menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan guna mengupas tuntas berbagai informasi untuk warga kota. Membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana 2021, Presiden Joko Widodo mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah, pusat, dan daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam dan non-alam. Bertempat di Istana Negara, Rabu 3 Maret 2021, dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana atau Rakornas PB 2021, Presiden Joko Widodo mengimbau seluruh instansi pemerintah, pusat, dan daerah bersinergi dalam upaya pencegahan, mitigasi, dan meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam dan non-alam. Menurut Presiden Jokowi, tantangan yang masih dihadapi yaitu bagaimana meningkatkan tahapan manajemen bencana baik saat menghadapi atau memperbaiki kerusakan infrastruktur hingga penanganan pemulihan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul turut mengikuti Rakornas PB secara virtual di ruang VIP Balai Kota Padang Panjang. Menyikapi himbauan Presiden Joko Widodo, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul menyampaikan, pemerintah Padang Panjang telah menyiapkan rencana kontingensi, pencegahan, dan mitigasi penanggulangan bencana alam dan non-alam di Kota Padang Panjang. Satu-satunya di Sumatera Barat, Kelurahan Silayang Bawah memiliki 2 taman bacaan masyarakat dengan keunikan tersendiri. Didampingi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Alfisena, Bunda Literasi Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran meninjau 2 lokasi taman bacaan masyarakat di RT 19 Kelurahan Silayang Bawah, Senin 1 Maret 2021. 2 taman bacaan masyarakat tersebut adalah TBM Puncak Silayang Indah dan TBM 19. Menanggapi TBM Puncak Silayang Indah, Bunda Dian mengatakan bahwa fasilitas di TBM ini lengkap dan sangat baik. Tidak hanya buku, namun TBM ini dilengkapi pula dengan fasilitas bermain anak dengan suasana alam yang sejuk. Sementara itu, di lokasi TBM 19, Bunda Dian mengapresiasi kegiatan pelatihan merajut untuk kaum ibu dan pembelajaran tahfiz untuk anak yang diadakan setiap hari Jumat. Bunda Dian berharap kedua TBM ini dapat meningkatkan terus kegiatan positif untuk memotivasi masyarakat. Karena memang kita tahu bahwa TBM ini kan memang swadaya masyarakat, tapi tentu saja kita perlu juga mendapatkan perhatian, ya, baik itu dari dinas pendidikan yang sebagai induk utama. Sementara itu pemirsa, bertempat di hall lantai 3 Balai Kota, sebanyak 4 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dilantik dan diambil sumpah. Senin 1 Maret 2021, sebanyak 4 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K
menerima surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat fungsional penyuluh pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran. Karena kami tentu kita mempunyai cita-cita yang besar. Tentu harus bapak-bapak kepala dinas atau bapak-bapak yang hadir di sini memberikan contoh panutan, motivasi supaya kita kerja cepat. Ya, kita gerak cepat, cara kerja kita pun cara kerja yang jauh lebih baik. Ya, tentu memberikan contoh kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi bapak-bapak yang baru saja dilantik, saya berharap betul-betul dari hari ini menekankan bahwasanya untuk mentotalkan diri bapak-bapak dan ibu untuk betul-betul membangun. Ya, saya yakin ya fungsi kita sama, bapak sama saya sama-sama bekerja. Saya dengan bapak dan ibu yang mau pensiun dan ibu tadi saya sama. Fadli berharap kepada seluruh pegawai P3K yang telah dilantik agar tetap menjaga kedisiplinan dan integritas dalam bertugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dapat berkontribusi nyata bagi Kota Padang Panjang. Berbasis ekonomi syariah, koperasi di Padang Panjang patut ditiru dan ditularkan ke daerah lainnya. Mengunjungi Kota Padang Panjang, Sekretaris Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Barat, Ahmad Wira, mengutarakan harapannya agar program koperasi syariah di Padang Panjang dapat berdampak bagi daerah lain. Dijelaskan pula oleh Ahmad Wira, ada beberapa program yang akan dilaksanakan masyarakat ekonomi syariah, di antaranya edukasi terhadap Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah, serta pengembangan ekonomi keuangan syariah. Sementara itu, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran selaku Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Padang Panjang mengakui Padang Panjang telah mengembangkan ekonomi syariah seperti koperasi syariah bagi pegawai. Satu hari bersama koperasi syariah Sebanyak 148 personil Polres Padang Panjang mengikuti vaksinasi tahap kedua, Kamis 4 Maret 2021. Bertempat di Aula Mapolres Padang Panjang, sebanyak 148 orang personil Polres Padang Panjang divaksinasi tahap kedua. Kapolres Padang Panjang Apri Wibowo menargetkan seluruh anggotanya ikut vaksinasi untuk membantu program pemerintah menekan penyebaran COVID-19. Jadi untuk vaksinasi khusus untuk anggota Polri saat ini, ya kami salah satunya mendukung program pemerintah dalam rangka untuk mensukseskan programnya Bapak Presiden untuk vaksinasi ini. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Nur Yanuar mengatakan pada vaksinasi tahap kedua ini, Polres mendapat jadwal pertama berdasarkan pada kecepatan penyerahan data ke Dinas Kesehatan dan telah didaftarkan pada aplikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN. Seandainya masih ada teman-teman kita personil dari Polres, jajaran Polres, yang mungkin tugas luarnya lebih dari seminggu, ya hari ini tidak bisa, hari Sabtu juga tidak bisa, itu akan kita fasilitasi nanti di Puskesmas Kotokatia. Ya, kantor stasi, nah, arti yang tertinggal gitu. Tidak hanya personel Polres, sebanyak 56 orang personel Brimob juga jalani vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Sebanyak 56 personil Satuan Brimob Polda Sumatera Barat Batalion B Pelopor menjalani vaksinasi COVID-19 pada Kamis 4 Maret 2021. Kaden B Pelopor Brimob Subagio menyampaikan vaksinasi COVID-19 bagi anggota Brimob sebagai pelayan masyarakat sangat penting. Subagio menyebutkan data yang dimasukkan ke Dinas Kesehatan sebanyak 96 orang, namun 40 orang personil belum divaksinasi lantaran sedang bertugas di luar kota dan provinsi. Terima kasih untuk anggota kita. Sementara yang kita vaksin untuk hari ini jumlahnya 56 orang. Karena
ada juga anggota kita yang lagi tugas di luar Mako, di luar kota, bahkan sampai ada yang di luar provinsi yang ada tugas di Papua. Jadi untuk hari ini 50 orang. Terus habis itu 56 ini kan kita tunggu juga untuk sementara, mungkin ada tahap kedua juga. Untuk sementara yang kita data, yang kita masukkan dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, jumlah anggota kita yang kita masukkan 96 orang. 96 orang untuk tahap pertama ini, sementara 56 orang. Jadi yang untuk 40 orang nanti nunggu tahap berikutnya. Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Kesehatan Nur Yanuar menyampaikan vaksinasi berikutnya akan dilaksanakan untuk TNI, ASN, BUMN, BUMD, dan para guru. Jadi pada hari ini untuk vaksinasi perdana periode tahap 2 yang diperuntukkan bagi pejabat-pejabat pelayanan publik gitu. Ini adalah hari pertama ini yang dilakukan di 2 lokasi, yaitu di Polres dan di Brimob ini sendiri. Jadi hari pertama ini adalah untuk Polri gitu. Nah, jumlahnya tadi untuk di Polres karena jumlah personilnya banyak, sekitar 297 orang. Itu kita bagi 2 hari Kamis ini dan hari Sabtu, tempatnya di Aula Polres. Sedangkan untuk di Brimob, karena jumlah personil pertama didaftarkan sejumlah 98 orang, tapi karena adanya tugas luar, maka pada hari ini dilaksanakan sekitar 50 orang lebih gitu. Mudah-mudahan kegiatan vaksinasi di Brimob ini bisa kita selesaikan berjalan aman dan lancar dan tidak ada masalah serta kendala yang timbul setelah divaksinasi. Jadi Pak, setelah vaksinasi hari ini, yang sisanya itu kapan Pak? Wujudkan Padang Panjang sebagai kota layak anak. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul meminta kepada seluruh OPD terkait untuk saling berkoordinasi dan berkontribusi bersama wujudkan sistem pembangunan berbasis anak. Hadir dalam acara sosialisasi pengembangan kota layak anak bagi gugus tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPKB P3A. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul menyampaikan himbauannya kepada seluruh OPD terkait untuk saling bahu-membahu agar impian Padang Panjang sebagai kota layak anak tercapai. Acara sosialisasi pengembangan KLA bagi gugus tugas ini menghadirkan narasumber Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rohika Kurniadi, serta dihadiri oleh seluruh kepala dinas sekota Padang Panjang. Rohika menjelaskan KLA memiliki 5 tingkatan penghargaan, yaitu Prama, Madya, Nindya, Utama, dan Kabupaten Kota KLA. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Osman Binur berharap melalui sosialisasi bisa mewujudkan Padang Panjang sebagai kota layak anak dan dapat mewujudkan sistem pembangunan berbasis anak. Bertujuan memastikan ekspos dari 6 kader Posyandu terbaik tingkat kota, Ketua TP PKK Dian Puspita Fadli Amran melakukan penilaian langsung ke Posyandu Kamis 4 Maret 2021. Penilaian lapangan yang dilakukan oleh Dian Puspita Fadli Amran dilaksanakan bertepatan dengan layanan Posyandu untuk melihat langsung apakah ekspos yang disampaikan oleh 6 kader saat lomba sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Dalam peninjauan tersebut, 6 kader dibantu tenaga kesehatan, bidan, dan kader lainnya dalam memberikan layanan Posyandu kepada ibu dan anak. Dian berharap inovasi dan layanan Posyandu dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya pemahaman mengenai kesehatan ibu dan anak. Hari ini kita melaksanakan kunjungan lapangan ya, di mana memang kita sedang melaksanakan lomba kader Posyandu berprestasi. Tujuan lomba kader Posyandu berprestasi ini adalah pertama kita untuk memberikan reward dan juga prestasi kepada kader-kader yang sudah mengerjakan tugasnya sebagai seorang kader dengan secara ikhlas dan juga sukarela. Lalu juga lomba ini bertujuan untuk menyamakan persepsi kader supaya kader kita mempunyai satu persamaan bagaimana menjadi kader yang berkualitas. Setelah Polres dan Brimob, vaksinasi COVID-19 tahap kedua juga dilakukan kepada 225 orang personil sekolah calon Tamtama B atau Secata B Kota Padang Panjang, Jumat 5 Maret 2021.
Sebanyak 225 orang personil Sekolah Calon Tamtama B atau Secatabe Kota Padang Panjang menerima vaksinasi COVID-19. Bertempat di asrama TNI Secatabe, pemberian vaksinasi dilakukan oleh para personil dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang pada Jumat 5 Maret. Dan Secatabe Kota Padang Panjang Letkol Infantri Aidil Amin mengatakan pemberian vaksin ditujukan bagi seluruh prajurit TNI dan ASN di lingkungan Secatabe Kota Padang Panjang. Dalam kesempatan itu, Dan Secata juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat mendukung dan menyukseskan program vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Nur Yanuar mengatakan dalam pelaksanaan vaksinasi personil Secatabe dari 429 sasaran yang akan divaksin hanya 225 yang bisa menerima. Hal ini disebabkan beberapa personil itu baru saja menerima vaksinasi hepatitis B dan selebihnya ditunda sampai tanggal 14 Maret mendatang. Sesuai SOP vaksin COVID-19 harus berjarak 1 bulan dari setelah mendapat vaksin yang lain. Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya Dirit M. Marika beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.